siang teman-teman tanam duit semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Hanif dan rekan saya Ferry Latuihin. Kita masih WFH, jadi kita tidak di dalam satu ruangan. Ketemu lagi kita di acara Market Outlook yang kita biasanya selalu selenggarakan setiap hari Senin jam 12 sampai 12.30. Nah, kali ini di tanggal 15 Maret ini judulnya agak provokatif nih. Kira-kira judulnya itu adalah indeks bisa di level 7.000 di kuartal ketiga. Nah, kuartal ketiga itu nggak lama lagi ya, bulan Juli udah kuartal ketiga. Apakah di bulan Juli atau di Juli, Agustus, September, atau mungkin di bulan September. Ya. Nah, di seberang saya ada teman rekan saya, Pak Ferry. Selamat siang, Bos Ferry. Mungkin Pak Ferry nggak bisa munculin videonya ya, ada alasan teknis, tapi tentunya tidak mengurangi maksud kita untuk bisa berbagi ulasan tentang market outlook di siang hari ini. Bos Ferry, judulnya provokatif banget ya, indeks bisa 7.000 di kuartal ketiga. Tapi kalau kita lihat memang sih, maksudnya bukan pakai tapi ya, memang kelihatannya secara global indeks ini bisa mempengaruhi Indonesia juga ya. Karena apa? Cina pertumbuhan ekonominya udah diperkirakan 8,4%, harga minyak udah naik ke $66, jumlah kasus baru COVID menurun. Kemudian yang terakhir berita yang sangat ditunggu-tunggu adalah 85% dari household di Amerika dapat stimulus per rumah tangganya tuh $1.400. Nah, apakah ini jadi pendorongnya juga ke IHSG bisa ke 7.000 juga gitu? Ya, gini. Pertama adalah kembali lagi ya, kita lihat bahwa semua dengan corona ini bakal berakhir ya sebentar lagi ya. Itu yang pertama. Distribusi vaksin juga kelihatannya lancar. Yang ketiga, ya kita punya economic growth juga di-revise sama OECD dari 4% ke 4,9% tahun ini ya. Nah, siapa? OECD. Oke, OECD. Oh, tadinya 4% ya, jadi 4,9 ya. Tadinya cuma 4%. Sekarang Oke. Jadi menurut saya ya, based on economic numbers ya kan, indeks sangat berpotensi sekali ke 7.000 ya kan di kuartal ketiga. Karena apa? Kembali lagi semuanya sebetulnya badai ini udah berlalu. Tinggal masalah economic numbers. Nah, economic numbers ini kita akan lihat nanti di bulan April bulan depan untuk kuartal pertama, Bos. Ya, itu mengenai inflasi, mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama, ya. Kan? Mengenai kredit growth dan segala macam. Saya sangat sure sekali bahwa semua inline ya dengan proyeksi-proyeksi yang selama ini berlaku ya, termasuk JP Morgan yang mengatakan bukan tidak mungkin, bahkan mereka ramarkan udah lama 6.850 indeks ya. Nah, saya lebih bullish lagi karena saya lihat angka-angka tadi. Pertama, Biden stimulus 1,9T yang kemungkinan besar bahwa Dow Jones akan ke 35.000. Yang kedua, juga kita lihat yang ditakutkan adalah inflasi. Inflasi ini nggak akan muncul tahun ini, Bos. Karena apa? Kembali lagi, kemungkinan stimulus daripada si Biden itu sebagian besar masih di save, precautionary saving. Ya. Yang kedua, tidak semua sektor, walaupun nanti sama sekali ekonomi is reopen again, nggak langsung bisa memberikan supply gitu loh ya. Jadi sementara juga kita lihat unemployment rate masih di atas 6% ya, 6,3% di Amerika ya. Jadi ini tahun ini sih nggak mungkin terjadi inflasi, sebab yang ditakutkan oleh market adalah inflasi. Dengan adanya inflasi maka government bond yield juga naik ya kan. Nah, kita lihat government bond yield ini naik juga mengikuti recovery ekonomi 1,6% 10-year-nya ya. Jadi saya kira everything is okay dan saya yakin banget ya kan indeks ini akan ke 7.000 di kuartal ketiga. Saya bisa salah. Tapi based on numbers, I got the strong feeling ya, bahwa indeks kemungkinan besar, karena tinggal dikit lagi, Bos, 63, kita udah hampir 6.400 indeks kita. Iya, betul. Tinggal 600 poin lagi. Untuk jadi 7.000 tuh masih ada potensinya sekitar 10% sih sebetulnya. Ya, 10% sebentaran. Nah, kalau kita lihat juga kan 6.400 cuma berapa bulan, Bos? Cuma 3 bulan, Bos. Dibandingkan dengan tahun lalu ya. 4 bulan lah, 4 bulan ya. Ya kan? Iya, betul sih.
miskin sekali, gitu loh. Oke. Nah, tapi kalau untuk yang untuk bond yield ya, bond yieldnya Amerika itu US 10 years itu kan sekarang 1,6%. Di market bilang dia bisa mencapai 2%. Jadi kalau misalnya dia ditargetin sampai 2%, market itu akan volatile. Ya, itu yang apakah itu jadi mendorong pasar kita ada capital outflow di obligasi ya. Jadi yield kita, bond yield kita juga akan naik juga gitu. Apakah itu menghasilkan untuk fixed income dan bagaimana dengan di equity? Makanya saya bilang kan dari edisi yang lalu saya bilang this is the year of risky asset. Artinya memang orang pada switch ke saham, bos, ya, karena apa, kembali lagi government bond yield itu bakal naik, ya kan, mengikuti recovery ekonomi, gitu loh ya. Jadi bukan karena inflasi, gitu loh ya. Kalau bond yield naik kan harga fixed income turun, ya kan. Nah, makanya saya bilang this is the year of risky assets, bukan zamannya mencari safe haven. Oke. Itu jadi, pasti naik. Treasury yield akan kembali normal ke 2%, pelan-pelan ya, nggak langsung jumping ya. Saya kira along the way sepanjang tahun ini untuk turun sulit, untuk turun ke 1,5 ke bawah 1,5%, tapi akan naik juga ke 2%, tapi dengan gradual ya, nggak langsung jumping. Berarti kita di fixed income instrumen kita di bond price itu kita akan terganggu dulu ya. Menurut saya kalau sepanjang tahun ini fixed income justru fixed income karena naiknya bond yield justru tidak istilahnya ya bisa ada capital loss ya. Nah sekarang justru makanya saya kemarin edisi lalu saya berani mengatakan this is the year of risky asset, artinya saham. Oke, jadi more on the equity ya. More on the equity, ya, more on the equity. Ya, oke. Interesting banget nih. Bos Ferry. Mungkin saya langsung buka aja pertanyaan buat teman-teman yang mau menanyakan, ya menyampaikan pertanyaan. Silakan tulis di kolom Q&A ya, jangan di kolom chat ya. Kalau saya hanya buka yang ada di Q&A. Jadi kalau dibuka di chat saya nggak buka gitu ya. Oke, yang lainnya bisa diceritain apa nih, Fer? Soalnya kalau kita lihat ya market kita tuh masih relatif tinggi nih volatility-nya. Kalau kita bandingkan dengan Dow Jones itu year to date-nya tumbuhnya tuh udah 7%. Kita tuh masih 6,3% gitu ya. Dan ya beda-beda tipis, bos, kalau dibandingkan dengan yang lain. Karena apa? Biar bagaimana kita emerging market, bos. Sedangkan mereka mature market ya. Itu mereka yang drive the global economy. Kalau kita beda-beda tipis. Sekarang misalkan indeks di 6.340, 6.350. Saya akan buy, gitu loh. Memang dalam sekarang ini sebetulnya ini hari juga nggak terlalu volatile ya, cuma minus 20 poin plus 10 poin segala macam, nggak heboh sampai ratusan poin ya atau puluhan poin ya. Nah, di sini seolah-olah seperti stay on the sideline, ngelihat lagi apa yang akan terjadi, tapi orang tidak jauh buang barang, gitu ya. Nah, saya melihat jauh ke depan, ya kan, kembali lagi, The Fed ada kemungkinan menaikkan targetnya ke 3%, target inflasinya. Artinya apa? Dia nggak gampang naikin suku bunga, bos. Ya, itu yang pertama ya, nggak membuat taper tantrum. Yang kedua, ya kan, model attacking inflation-nya juga beda, nggak outright ya. Kalau bulan ini udah inflasi di atas target mereka langsung serang, enggak. Biarin dulu, lihat dulu bulan depan, mungkin di bawah target, lihat lagi bulan depan, ya kan. Nanti mereka akan ambil average-nya. Jadi tidak usah worry dengan suku bunga dari The Fed. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga akan smoothing yang namanya kenaikan suku bunga. Jadi kalau saya ngomong soal equity, kalau you have investment horizon 2-3 tahun, this is a good time untuk buy. Even dalam 1 tahun pun this is a good time to buy. Oke. Apakah ini akan berlangsung juga di tahun 2022, 2023? Menurut saya begini, 2022 itu semua corona katakanlah udah habis lah tahun ini ya, mulai recovery dan diramalkan ekonomi kita lebih tinggi lagi dari 4,9%, mungkin bisa ke 5,5% tahun 2022 ya. Dan more than that, ini yang namanya corona is a game changer, bos ya, bukan tidak mungkin terjadi alokasi pabrik-pabrik juga ke Indonesia. Kita lihat sekarang banyak kawasan-kawasan industri yang udah dibangun. Lantas selebihnya kita juga punya SWF ya untuk membangun infrastruktur ya. Dan selebihnya lagi kita lihat sebetulnya fiskal kita juga manageable ya, artinya nggak kebablasan ya kan ya, malah sebetulnya stimulus kita kurang dibandingkan dengan negara-negara lain gitulah ya. Nah yang keempat saya perkirakan
kan infrastruktur ini baru akan menghasilkan buah mulai tahun 2022 sampai 2003. Artinya produktivitas kita akan meningkat gitu loh ya. Nah, oleh itu saya bilang sampai akhir dekade ini saya akan hold equity. Sampai akhir dekade itu maksudnya sampai akhir 2030. Jadi saya riding business cycle tapi long ya. Long business cycle ya, 10 tahun, 8 tahun gitu loh. Dalam jangka pendek pasti ada jittery. Tapi kalau you ngomong misalnya kaum milenial yang baru umur 30-an 40-an, long way to go ya kan? Saya advice tiap bulan kalau bisa you chip in, saatnya masuk ke equity sekarang. Karena apa? Setelah pandemi ini Asia akan menjadi the driver of the global economy, Bos. Iya, iya betul sih. Kelihatannya kalau dilihat kita perhatikan pertumbuhan ekonomi Cina ya, tahun lalu dia mungkin the only one country yang mempunyai yang positif. Iya, positif. Iya, jadi nggak usah worry gitu loh. Saya nggak worry, bahkan ini this decade will belong to Asia. Asia yang akan memegang peranan penting di dalam global ekonomi. Oke. Sekarang udah ada yang bertanya ya. Ini dari Arif Edi. Dia bilang memasuki kuartal 1 indeks reksadana masih di angka 1% atau bahkan minus more than 1%. Apa yang menyebabkan indeks tertahan? Apakah faktor dari treasury bond US? Terima kasih. Mungkin ini saya jawab dulu ya, Bos Ferry ya. Ya, siap. Oke. Mas Arif, saya nggak ngerti tuh indeks reksadana itu biasa di angka 1% ya, itu dari mana indeks reksadananya. Tapi kalau yang saya perhatiin, reksadana kita dibuat yang kinerjanya untuk ke kuartal pertama ini kita banyak bisa dibilang reksadana yang ditanam duit ini bagus-bagus dan lebih dari 1% pertumbuhannya. Kayak IHSG aja tumbuhnya udah 6,34% ya. Bahkan beberapa reksadana yang ada di tanam duit itu tumbuhnya bisa lebih dari 5% mungkin ya. Jadi saya nggak ngerti datanya itu dari mana ya. Jadi saya sangat optimis ya tentang pertumbuhan IHSG baik yang terjadi faktanya. Kedepannya ya tadi Pak Ferry bilang bisa ke level 7.000 gitu. Apakah faktor dari treasury bond US? Ya tadi juga sudah dijelaskan ya. Mungkin Bos Ferry ada tanggapan? Kalau certain reksadana ada turun, mungkin nggak semua reksadana ya. Salah satu reksadana ada turun ini tergantung daripada isi portfolionya apa gitu kan ya. Itu kembali lagi itu spesifik sekali. Dan yang kedua, memang kemarin market kan turun naiknya juga agak binal ya. Jadi memang dan sekarang kalau kita lihat lagi, kita tarik garis lurus, sebetulnya dia trending up di 6.350, tadi sempat 6.360, dia trending up dari awal tahun gitu loh. Nah, cuman di tengah jalan memang masih fluktuasi, Bos. Nah, saya riding the trend gitu loh. Saya nggak perlu dengan fluktuasinya gitu loh. Sebab saya beli ini hari bukan untuk jual besok. Ya, oke. Nah, ini mungkin nambahin dari pertanyaannya Mas Arif tadi ya, di aplikasi tanam duit ya, top 5 reksadana saham yang top 5-nya, yang tempat pertamanya itu pertumbuhannya 10,11%. Dan yang tempat kelimanya 2,45%. Ya. Jadi kita ngelihatnya indeks tumbuh cuma 1%, saya nggak ngerti datanya itu dari mana. Gitu. Ini dari Mas Nur Kolbi. Saya mau bertanya siapa yang akan mendorong kenaikan IHSG hingga ke 7.000? Apakah investor asing atau lokal? Karena pemahaman saya, jika pasar saham AS akan bullish, investor asing berpotensi keluar dari pasar saham dalam negeri, padahal investor asing biasanya memperdagangkan saham blue chips. Apa saja sentimen positif dalam negeri yang meyakinkan investor untuk investasi di equity? Kemudian jika IHSG ke 7.000, menurut Pak Ferry, saham-saham apa saja yang menarik untuk dikoleksi? Apa alasannya dan apakah tepat untuk masuk saat ini? Gini, kalau indeks itu nggak harus juga asing, kita pemain lokal kita juga udah kuat ya. Kadang-kadang asing jual juga indeks kita naik, kan begitu ya. Nggak harus asing gitu loh ya. Yang penting adalah economic numbers itu mendukung gitu loh. Itu yang pertama. Dan kita lihat juga semua inflation manageable, ekspor import kita juga oke ya kan. Pertumbuhan ekonomi kita di jacking up dari 4% ke 4,9% ya kan ya. Dan juga nggak ada korelasi antara pasar asing dengan pasar Indonesia. Bisa aja pasar asing jalan sendiri, bukan berarti asing jual di sini lantas Dow Jones naik atau Dow Jones naik
yang jual di sini. Enggak juga, enggak begitu gitu loh ya. Dalam jangka pendek itu terjadi, tapi kalau along the way kita ngomongin tren ke depan, enggak terjadi gitu loh ya. Oleh karena itu selama ini asing jual beli, toh indeks tetap aja trending up gitu loh ya. Nah, yang mendorong indeks ke arah 7.000 kembali lagi economic numbers, bos. Kita akan lihat kalau economic numbers ini saya yakin di atas ekspektasi, maka market akan rush untuk membeli. Tidak ada jalan lain karena fixed income tidak menjanjikan dengan yield akan naik. Ya, oke. Nah, mungkin saya perlu nambahin ya, karena saya pemain lapangan nih ceritanya ya, karena saya ikutin data-data yang ada. Sekarang nilai transaksi per hari itu udah belasan triliun ya. Sebelum pandemi itu nggak sampai 10 triliun, mungkin sekitar 6 sampai 8 triliun ya, nilai transaksi saham di bursa ya. Nah, sekarang di awal-awal tahun bahkan beberapa hari ya atau beberapa minggu itu nilai transaksi per harinya tuh di atas 20 triliun. Sekarang mungkin levelnya udah belasan triliun. Artinya, dan kalau kita lihat jumlah investor asing yang jual belinya juga nggak sampai menguasai 50% dari belasan triliun itu. Mungkin mereka hanya menguasainya 10% atau 20% gitu ya. Nah, terus di lain pihak jumlah investor retail itu naiknya luar biasa ya, number of account-nya dan juga size atau nilai dari transaksinya. Kita bisa melihat ya beberapa minggu yang lalu bahkan sempat beberapa minggu kejadian ya, itu banyak auto reject bawah karena investor-investor retail banyak yang melakukan transaksi margin financing. Pada saat indeks lagi turun ya mereka udah ada di ARB dan mereka harus melepas sahamnya, akibatnya ada tekanan gitu ya. Saya bukan mempermasalahkan dia turunnya, tetapi jumlah investor retail itu jumlahnya meningkat luar biasa besar ya, jumlah account-nya udah naiknya udah juga besar banget sekarang untuk number of account atau SID untuk retail. Sekarang mungkin udah jumlah investor di Indonesia udah 4,2 juta account, ya, lebih dari 4 juta. Padahal tahun lalu mungkin baru sekitar 2,4 juta. Nah, bisa dibayangkan kalau investor retail makin bertumbuh. Jadi ketergantungan dari asing itu udah semakin berkurang gitu. Itu yang saya mau tambahkan yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi. Ini dari Pak Yohanes Adi. Apakah boleh saya simpulkan berarti reksadana fixed income sampai dengan akhir tahun 2012 kinerja akan negatif? Bisa kayak gitu nggak, Fer? Ini kalau negatif kan enggak, karena masih dapat kupon ya. Tapi yieldnya itu mungkin lebih rendah daripada kuponnya. Gitu loh. Kalau negatif mah enggak, kecuali kan dapat kupon. Iya. Oke. Mungkin saya bisa tambahin ya. Uniknya kalau di reksadana pendapatan tetap ya ini kan karena isinya bonds kan ada jangka waktu. Jangka waktu itu kan bisa pendek, bisa panjang. Mungkin bonds reksadana yang portfolionya masih berjangka panjang itu akan jauh lebih volatile ya pada saat yield obligasinya naik dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap yang isinya relatif pendek portfolio obligasinya, durasinya. Nah, jadi sebagian yang berdurasi panjang, misalnya lebih dari 5 tahun ya, kemungkinan dia akan lebih volatile, bukan kemungkinan, dia akan lebih volatile dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap yang durasinya di bawah 5 tahun. Nah, kuponnya kan masih ada sekitar barangkali 8-9% ya setahun. Kalau misalnya dia dikurangin volatility-nya, let's say misalnya 2% untuk yang jangka panjang, sebetulnya masih positif ya. Karena yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry, masih ada kupon. Yang volatile itu adalah di harganya. Tetapi memang kalau dipegangnya jangka pendek, nah itu bisa pada saat seperti sekarang bond yield-nya sedang naik ya, berarti kan harganya turun. Nah, mungkin belum tertutup oleh kupon. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Kalau udah nggak ada lagi, mungkin Bos Ferry bisa sampaikan closing remarks-nya. Ya, closing remarks saya simple ya, sesuai dengan edisi kita minggu lalu. This is the year of risky asset. Saya tetap tidak robah-robah.
Artinya apa? The best investment strategy is equity gitu lah. Kalau menurut saya, memang harga volatile, tapi based on economic numbers, vaksin yang udah oke, distribusinya oke, ya kan. Biden sudah melakukan stimulus, inflasi tidak ada pressure sama sekali, ya. Jadi menurut saya sih market timing, this is time to put your in equity. Oke. Interesting. Wah, hebat banget nih. Asal memang hold ya, asal memang di hold 1 tahun ya, bukan untuk main jangka pendek ya. Ya, tapi kuartal ketiga aja udah 7.000, Fer. Nggak usah dipegang sampai setahun dong berarti. Nggak usah kalau memang benar bisa karena dekat lagi, bos, tinggal 10% lagi, dan anything can happen dalam jangka pendek yang namanya equity. Kita nggak pernah nyangka Dow Jones dalam sekejap 32.500 loh. Iya, betul sih. Oke, teman-teman semua, itu ulasan kita hari ini, Market Outlook ya, bersama Ferry Latuhin dan saya Muhammad Hanif. Kita tetap bullish di tahun 2021. Kita tetap punya keyakinan indeks yang awalnya kita punya view ya, Pak Ferry punya view-nya di akhir tahun 2021 ini 7.000, bahkan sekarang malah lebih awal ya, mungkin di kuartal ketiga bisa digunakan. Oke teman-teman semua, kalau begitu kita akhiri acara kita kali ini, Market Outlook, tanggal 15 Maret 2021. Semoga semua teman-teman memperoleh manfaatnya, semoga semua tetap sehat, tetap jaga jarak ya, karena kita belum keluar dari pandemi COVID. Semoga di tahun ini kita bisa sebagai suatu bangsa yang bisa keluar dari ini. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di saat berikutnya minggu depan. Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuhin. Selamat siang. Ciao. Ciao.